Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mempunyai seorang legenda penerbang yang berprestasi cemerlang, yaitu Rudi Taran, seorang purnawirawan keturunan Tionghoa. Upacara militer mengiringi prosesi pemakaman Simardi Taman, veteran Angkatan 1945 di kota Pekanbaru, Riau, 21 Maret 2017 yang lalu. Pejuang kemerdekaan RI yang memiliki nama Tionghoa, Pei Sing Chong alias Alek ini. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita-cerita ini sebenarnya? Jadi Indonesia itu dibangun oleh semua elemen masyarakat ya, tidak bisa demonize gitu. Kamu kan tidak berjuang, hanya kami yang berjuang, tidak. Ternyata dari apa yang saya sampaikan tadi, bahkan etnis Tionghoa yang selama ini mungkin kurang banyak dikenal ya dalam sejarah perjuangan, ternyata juga mengorbankan jiwanya ya. Orang tua kita tuh selalu menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia, kamu makan Indonesia, minum minuman Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia gitu. Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas satu topik yang agak serius. Topik ini saya angkat sebab ada beberapa video yang saya temukan di TikTok yang terlalu rasis, ya, yang mengkotakkan etnis Tionghoa di Indonesia. Saya yang dari kecil sudah bermain, sudah berkawan dengan orang-orang etnis Tionghoa ini, jadi ketawa sendiri. Sepicik itukah pemikiran salah satu rakyat Indonesia atau segelintir rakyat Indonesia yang tidak tahu dengan sejarah, yang tidak paham, sehingga membutakan matanya. Sedangkan itukah ilmu yang mereka miliki tentang keberagaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita di Indonesia bukan hanya suku-suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini ada beribu suku. Untuk bahasa saja kita ada 718 bahasa. Di Indonesia juga banyak etnis lain. Ada etnis Tionghoa, ada etnis India. Kalau untuk di Medan, Kampung Madras, itu etnis India. Ya, di daerah-daerah lain banyak, sangat-sangat banyak orang Cina, orang Tionghoa. Yang tidak paham dengan sejarah, yang tidak mengerti bagaimana sejarahnya dahulu. Jujur, saya saja waktu kecil, teman saya Cina, bapaknya itu TNI loh. Bapaknya itu Tentara Nasional Republik Indonesia, kalau dulu namanya ABRI. Bapaknya ABRI. Makanya pada saat begitu rasisnya, Anda balik lagi ke kampung Anda di Cina. Itu pemikiran yang bodoh kalau menurut pendapat saya. Sangat pemikiran yang bodoh, sangat picik pemikirannya. Kedangkalan ilmu Anda
membuat Anda berpikiran sangat-sangat bodoh. Ya, sedikit kita akan coba membahas bagaimana perjuangan dari etnis Tionghoa untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ada etnis Tionghoa yang berjuang pada waktu itu? Bahkan sampai saat ini banyak, bisa dicek. Begitu banyak etnis Tionghoa yang menjadi TNI. Jadi sangat kasihan pada saat ada komentar-komentar dari TikToker yang mengatakan bahwasanya Cina itu cuma menumpang hidup di Indonesia. Yang dulunya betul, awal-awalnya mungkin itu Anda pun belum lahir pada waktu itu. Ya. Ini udah ke generasi yang keberapa yang ada di Indonesia. Coba kita saksikan dulu berita berikut ini. Bagaimana perjuangan dari etnis Tionghoa untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal pejuang etnis Tionghoa yang turun dalam konteks bersenjata dan gugur dalam perjuangannya. Dan hadir bersama kita hari ini Pak Didi Kwartanada. Hari ini spesifik kita mau bicara yang benar-benar bertempur ya, artinya mengangkat senjata dan gugur. Bisa cerita sedikit sebenarnya berapa banyak atau adakah dalam catatan sejarah kita warga Tionghoa yang memang turun ke jalan berjuang mengangkat senjata dan gugur yang tercatat dalam sejarah? Iya. Nah, ini memang sebelum saya mulai ya, memang di kalangan orang Tionghoa sendiri kadang juga mereka tidak mau menceritakan pengalaman mereka waktu berjuang atau soal kakeknya atau apa, tidak diceritakan gitu. Alasannya apa? Takut dituduh membesar-besarkan gitu ya. Karena kan mereka tahu teman-temannya juga berjuang ya. Kenapa kamu harus seperti mengaku-ngaku gitulah. Jadi banyak sekali dalam pengalaman saya ketika wawancara itu mereka, ini kan buat apa dibesar-besarkan, ini yang saya lakukan ini ya biasa sebagai warga negara ya, membela tanah airnya itu biasa gitu. Nah, tapi kan ini sebagai suatu bagian dari nation building, pengalaman itu sebenarnya perlu ditularkan gitu. Betul. Nah, banyak keluarga yang belum terbuka. Nah, ini di masa reformasi ini untung sekali sudah ada kesadaran, orang mulai terbuka. Seperti kemarin ada cerita rumah di mana Sumpah Pemuda itu diadakan, ternyata yang memiliki adalah seorang Tionghoa. Betul. Dan itu keturunannya menghibahkan rumah itu secara simbolis. Saya bayangin kalau itu dijual berapa ya harganya? Iya, di pusat lagi. Nah, seperti itu sudah ada kesadaran untuk terbuka. Dan kembali ke pertanyaan Mas Arto tadi, apakah betul ada Tionghoa? Itu ada banyak ya. Contohnya paling mudah, di beberapa taman makam pahlawan itu ada juga orang-orang Tionghoa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, cuman sayangnya karena ada kebijakan ganti nama itu, kadang-kadang nama yang tertulis di situ kita nggak tahu kalau ini Tionghoa. Misalnya Laksamana John Lee, pahlawan nasional. Ya. Itu di nisannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata itu disebut Yahya Daniel Dharma. Kalau orang tidak tahu ini siapa, kita nggak tahu bahwa ini sebetulnya adalah Laksamana John Lee. Bahkan yang menarik itu sebetulnya teman-teman, pribumi yang dulu ikut berjuang dengan orang-orang Tionghoa itu kadang juga menulis riwayat perjuangan saudara-saudaranya Tionghoa itu. Tapi itu mungkin tidak dibaca atau orang nggak tahu ya. Jadi memang perlu ada yang mengumpulkan cerita-cerita ini menjadi satu, kemudian ditulis atau diviralkan, baru orang tahu, begitulah. Upacara militer mengiringi prosesi pemakaman Simardi Taman Veteran Angkatan 1945 di Kota Pekanbaru, Riau, 21 Maret 2017 yang lalu. Pejuang kemerdekaan RI yang memiliki nama Tionghoa Pei Sing Chong alias Alek ini meninggal dunia dalam usia 95 tahun di Pelalawan, Riau pada tanggal 15 Maret 2017 dan disemayamkan di kediaman Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Pelepasan jenazah Simardi Taman pada hari itu juga disertai upacara adat Tionghoa.
Penghormatan terakhir juga diberikan warga dan sejumlah anggota veteran RI di Riau. Pria kelahiran desa kenang dan dilanjutkan oleh bangsanya sendiri dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Salam merdeka. Kata siapa, orang Tionghoa tidak ada peran melawan penjajah Belanda. Jangan bilang ini hoaks ya, dengan alasan tidak ada di dalam buku sejarah. Di kelenteng Chu An Kiong di Lasem, Jawa Tengah, terdapat monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa bersatu melawan VOC. Cerita ini panjang karena peristiwa ini berlangsung dari tahun 1740 sampai 1743. Peristiwa ini juga disebut Geger Pecinan. Singkat cerita, 10 Oktober 1740 terjadi pembantaian massal kepada sekitar 10.000 orang Tionghoa di Batavia oleh Gubernur Jenderal Adrian Falconer. Pembantaian ini karena krisis ekonomi dan pajak yang tinggi kepada orang Tionghoa di Batavia. Akibat krisis dan pemerasan oleh VOC, orang Tionghoa menyerang pos VOC yang kemudian dibalas dengan pembantaian. Di tengah kerusuhan, Kapitan Sepanjang atau So Panjang yang tinggal di Batavia membentuk laskar untuk menyerang pos-pos VOC dari Batavia hingga Cirebon. Pada tahun 1741, pasukan Tionghoa yang lolos dari pembantaian di Batavia memasuki kerajaan Mataram yang beribu kota Kartasura. Mereka disambut baik dengan laskar Tionghoa lokal seperti Tan Sin Ko alias Sing Se, Tan Kewi, Wi Ingkiat atau Raden Tumenggung Widyaningrat, Raden Panji Margono, dan lainnya. Raja Mataram Sunan Pakubuwono II membangun persekutuan dengan laskar Tionghoa untuk mengusir VOC dari tanah Jawa. Raden Mas Said pun turut memimpin pasukan bersama laskar Tionghoa. Perang berlangsung lama dan cakupan wilayahnya luas seperti Semarang, Welahan, Lasem, Rembang hingga ke Surabaya. Banyak yang berguguran seperti Tan Sin Ko, Sunan Kuning, Tan Kewi, dan lainnya. Sedangkan Kapitan Sepanjang dengan sisa pasukannya ke arah timur menyerang sisa-sisa pos VOC dan pindah ke Pulau Bali. Apakah peristiwa Geger Pecinan penting atau tidak untuk diceritakan dalam sejarah Indonesia? Kabar duka datang dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Mantan Danjen Kopassus ke-11 Letjen TNI Purnawirawan Kuntara meninggal dunia di usia 82 tahun karena sakit.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mempunyai seorang legenda penerbang yang berprestasi cemerlang, yaitu Rudi Taran, seorang purnawirawan keturunan Tionghoa yang memiliki segudang pengalaman dan peranan penting dalam perkembangan Angkatan Udara di negeri Jamrut Khatulistiwa ini. Ia adalah legenda hidup yang pernah menerbangkan berbagai jenis jet tempur Auri. Sang legenda lahir pada 6 Juni 1937 di Piru, Seram bagian barat Maluku. Kini usianya sudah mencapai 84 tahun. Rudi adalah generasi terakhir yang pernah mengoperasikan pesawat MiG-21 di Indonesia. Dalam sejarahnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Elektronik TNI AU dengan pangkat Marsekal Muda. Setelah lulus SMA pada tahun 1959, Rudi dengan 4 orang temannya berangkat ke Jawa dengan tujuan untuk mengikuti ujian masuk sekolah penerbang Auri. Pada tanggal 4 Januari 1960, para pendaftar pun dikumpulkan di Jalan Budi Kemuliaan nomor 11 Jakarta, yang waktu itu berdiri Rumah Sakit Kebidanan. Dari 5 orang tersebut, hanya Rudi yang lolos seleksi penerbang. Ia harus mengikuti pendidikan sebagai penerbang AU di Bandung dan Yogyakarta. Kemudian terpilih menjalani latihan lanjutan di Cekoslovakia. Karena kebutuhan operasi Trikora, maka Rudi dan sejumlah penerbang lain yang cepat menguasai pelajaran diharuskan pulang lebih awal ke Indonesia. Kepiawaiannya mengendalikan jet tempur Auri menjadikan Rudi mendapatkan julukan Tarantula. Dalam sejarah pendidikan konversi di pesawat F-5 TNI AU, Rudi Taran merupakan siswa tertua. Ia mulai belajar terbang dengan F-5 ketika sudah berpangkat kolonel. Walaupun Skadron Udara 14 sebenarnya tidak kekurangan penerbang, Rudi Taran yang kala itu menjabat sebagai Komandan Wing 300 Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia atau KOHA-NUNAS, terpanggil untuk belajar terbang dengan pesawat F-5 demi merasakan perjuangan para anak buahnya. Mantan penerbang MiG-21 Fisbet dan pelaku operasi Ganyang Malaysia ini akhirnya berhasil terbang solo dan menyandang Eagle 08 dengan nickname Tarantula. Rudi Taran yang terakhir berpangkat Marsekal pertama juga merupakan keturunan Tionghoa yang pertama yang berhasil menjadi penerbang jet tempur Indonesia. Siapa yang tidak bangga menjadi penerbang yang menggenggam rating di banyak kokpit pesawat tempur tercanggih di zamannya. Dan terlebih lagi adalah menjadi Komandan Wing 300 KOHA-NUNAS, sebuah organisasi yang membawahi kekuatan inti, baik TNI Angkatan Udara maupun KOHA-NUNAS. Kalau mau bertanya siapa orangnya, dialah Rudi Taran, yang saat kecil bernama Rudi Chong. Mereka berdarah Tionghoa tapi jiwanya merah putih menyala. Ketika bangsa ini berdarah demi kemerdekaan, satu kelompok nyaris tak pernah disebut dalam buku sejarah. Padahal, mereka berdiri di garis depan logistik, menyuplai senjata secara diam-diam, bahkan menjalin diplomasi rahasia ke luar negeri demi pengakuan republik yang masih bayi. Nama seperti Lim Kuan Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia, bersuara lantang di sidang BPUPKI. Sementara pemuda-pemuda Tionghoa di Semarang dan Surabaya rela menggadaikan harta keluarga demi membeli amunisi. Namun ketika bendera sudah berkibar, suara mereka dibungkam, nama mereka dihapus, bahkan dicap bukan bagian dari sejarah kita. Ironisnya, beberapa jasad mereka dimakamkan tanpa nisan, tanpa catatan, dan kini hanya sunyi yang mengingat. Mereka berjuang, lalu dilupakan. Karena usaha dan kerja kerasnya bisa sampai sarjana, lalu menurut saya itu sudah bantuan besar dari negara buat saya. Orang tua kita tuh selalu menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia, kamu makan Indonesia, minum minuman Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia gitu. Ya, saya juga ingin memberikan sesuatu kembali untuk negara. Salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara. Saya sih oke aja. Kalau kamu enjoy, jalanin aja. Namanya
kamu yang menjalani kehidupan kamu. Orang tua cuma mengikuti, selama itu baik, selama itu benar, kita support all out gitu loh. Dalam bentuk apapun yang kita bisa lakukan, kita akan berbuat untuk mereka, untuk berhasil mereka. Kisah bersatunya Melayu dan Tionghoa Bangka melawan penjajah. Tabe, tuan, nyonya sekalian. Seperti yang kita tahu, Bangkaan Belitung dalam sejarahnya banyak penduduk Tionghoa dari keturunan kulit timah, juga orang Melayu yang hidup tentram sedari dulu. Dalam sejarah perang melawan penjajah Belanda, kedua suku di Pulau Bangka ini kompak bersatu dalam perjuangan. Seperti pada masa Depati Amir yang berhasil menyatuin orang Melayu dan Tionghoa Bangka untuk berperang melawan Belanda pada pertengahan abad ke-19. Bersatunya orang Melayu serta Tionghoa Bangka dalam melawan penjajah didasarin juga sama rasa senasib sepenanggungan karena tekanan kerja paksa zaman Belanda. Contoh-contoh tokoh Tionghoa Bangka yang ikut berjuang ini adalah Bun Acong, kepala parit Kampung Air Duren, Ho Ching, kepala parit Serlek, Chin Si, kepala parit Singli Bawah, Kaisam dan Ko Susui, serta masih banyak lagi. Setelah Depati Amir ditangkap dan diasingin Belanda, banyak pejuang Tionghoa Bangka yang dipenjara serta diasingin ke berbagai daerah di Hindia Belanda sebelah wetan. Pada tahun 1899 ada yang disebut pemberontakan Liungi, ketika ia pimpin orang Tionghoa kulit timah Bangka untuk berontak melawan Belanda yang bertindak semena-mena. Pemberontakan daripada Liungi ini membuat pemerintah kolonial kewalahan sampai takut kalau orang Melayu ikut berontak, sebab seperti masa Depati Amir dulu. Pada masa revolusi kemerdekaan, dari Bangka muncul juga Bun Kinto atau Toniwan, yang merupakan seorang Tionghoa kepercayaan daripada Bung Karno, sekaligus pejuang kemerdekaan yang berdirikan barisan pemberontak Tionghoa, serta menjalani penyeludupan candu demi membiayain Indonesia punya persenjataan. Apakah Tuan Nyonya tahu kisah yang sama di daerah lain di mana orang Tionghoa turut bersatu melawan penjajah? Nama Indonesia dipopulerkan oleh koran Tionghoa. Yap, betul sekali. Adalah Sinpo atau Sinpao dalam Chinese Mandarin. Adalah surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa yang terbit di antara tahun 1910 sampai 1965. Jauh sebelum kemerdekaan, koran ini menjadi yang pertama menggunakan istilah Indonesia untuk menggantikan Netherlands Indie atau Hindia Belanda sebagai upaya membangkitkan kesadaran identitas dan solidaritas bangsa. For your information, nama Indonesia sendiri dicetus oleh James Richardson Logan, seorang peneliti Inggris untuk merujuk pada Kepulauan Hindia. Selain itu, Sinpo juga dikenal sebagai koran yang menghapus penggunaan kata inlander yang dianggap merendahkan rakyat Indonesia. Sinpo secara konsisten menggunakan istilah Indonesia dalam pemberitaannya. Jauh sebelum istilah ini menjadi populer secara nasional. Sinpo didirikan di Batavia pada tanggal 1 Oktober 1910 oleh Lau Giolan dan Yo Sin Gi. Surat kabar ini mengekspresikan sudut pandang nasionalisme Tionghoa dan membela kepentingan orang Tionghoa Indonesia. Selama beberapa dekade, Sinpo menjadi salah satu surat kabar Melayu yang paling banyak dibaca di Hindia Belanda. Di tengah momentum pergerakan kemerdekaan Indonesia, Sinpo juga turut menyuarakan semangat nasionalisme dan mendukung pergerakan nasional. Nah, fakta lainnya, Sinpo juga adalah surat kabar pertama yang memuat lagu Indonesia Raya, lengkap dengan notasi baloknya pada tahun 1928. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1962, Sinpo berganti nama menjadi Warta Bakti, sebelum akhirnya dibredel pemerintah pada tahun 1965 setelah kejadian gerakan 30 SPKI. Meskipun sudah tidak terbit dan hanya tinggal nama, Sinpo tetap dikenang sebagai salah satu media penting yang berkontribusi pada sejarah nasionalisme Indonesia. Tapi kenapa ya Sinpo tidak tercatat dalam buku sejarah Indonesia? Namanya seolah hilang ditelan zaman. Pak Didi, apa yang kita bisa pelajari dari cerita-cerita ini sebenarnya? Jadi Indonesia itu dibangun oleh semua ya, semua elemen masyarakat ya, tidak bisa demonize gitu. Kamu kan tidak berjuang, hanya kami yang berjuang, tidak. Ternyata dari apa yang saya sampaikan tadi, bahkan etnis Tionghoa yang selama ini mungkin kurang banyak dikenal ya dalam sejarah perjuangan, ternyata juga mengorbankan jiwanya ya di dalam menegakkan perintah dari negara lah katakan ya. Apa pesan yang sebenarnya lebih penting justru kepada generasi-generasi
Tionghoa muda ya, yang sekarang juga mudah-mudahan juga tergerak untuk melihat dari sudut pandang itu, bukan hanya dari etnis-etnis yang lain. Kita semua saling belajar, saling menghargai, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah belajar dari sejarah. Tapi sejarah yang benar ya, karena sejarah yang nggak benar juga banyak ya. Bukan berarti saya yang paling benar, tapi harus kritis ya. Ya semuanya ada ininya lah. Baik, Pak Didi, terima kasih sudah hadir, sama-sama. memberikan Terima kita kasih juga. wawasan dan mudah-mudahan Semoga identitas bermanfaat, ini ya. menjadi bagian dari keterbukaan kita melihat dan menghindari politik identitas dan sadar bahwa kita adalah Orang Indonesia. yang satu. Iya betul, Indonesia satu.